Nah, jadi dulu setelah diruqyah sendiri berarti segini nih Ustaz. Peruqyah itu sebenarnya nggak melihat masa lalunya dulu. Enggak. Tergantung dari niatnya sama Meskipun pembawaan. yang penting orang itu sudah sadar, meskipun dia memperdalam ilmu, tapi harus dibersihkan dulu ya Ustaz. Gambarannya kayak gitu. Ya sebenarnya gangguan jin itu kan banyak. Jadi ada karena cintanya jin pada kita. Oh. Jadi juga karena jin nasab, nenek moyang. Juga karena jin khodam. Juga karena jin sihir. Jadi jin itu apa dulu? Jin itu makhluknya Allah. Dia sama kayak kita. Jadi jin itu bukan virus. Jin itu sama, makhluk juga. Ngerti, punya akal juga. Jadi sebenarnya bahkan kami ketika meruqyah itu menghindari dari kata-kata menyiksa. Kami enggak. Tapi kami tetap menganjurkan, kami dakwahkan mereka. Makanya sebelum kami bacakan ayat untuk menyiksa, kami bilang, wahai bangsa jin di tubuh manusia, atas izin Allah, saya dakwahi kalian keluar dari tubuh mereka. Karena kalian dilarang oleh Allah keluar. Nah, maka kami bacakan ayat yang untuk mendakwahi mereka. Misalnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, artinya saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya mengabdi padaku, menyembah padaku. Nah, jadi jin itu oh iya ya gitu. Ayo keluar. Jadi sebenarnya jin itu bukan bayangannya kayak setan, hantu, enggak. Maksudnya nakutin, enggak. Dia makhluk Allah juga. Dia kena hukum taklif namanya. Dia juga kena hukum. Punya perjanjian dengan Allah, kontrak, dia harus beribadah pada Allah. Karena jin mati. Mati juga dia. Yang tidak mati iblis. Nah, iblis tidak mati. Yang mati jin. Makanya ketika mereka, kalau kamu tidak keluar saya pukul. Keluar saya bunuh kamu. Ya sama, makhluk Allah dia juga. Nah gitu. Tapi Ustadz, membedakan itu jin atau iblis gimana Ustadz? Nah, begini. Jin itu adalah komunitas. Komunitas. Jin itu bukan namanya makhluk, bukan nama per makhluknya, tapi nama komunitas. Komunitasnya jin namanya. Ada juga menyebutkan jan. Terus kalau yang fasik, yang kafir itu setan namanya. Kalau yang Islam, ya jin Islam. Jin ada yang Islam. Kalau yang yang iblis ini yang terusir dari surga dulu. Oke. Gitu. Tapi kalau nanti ingin diperinci, jin ini siapa, iblis ini siapa, mau lama ini. Secara garis besar lah ya kayak gitu. Ya, soalnya nanti harus kita ke sejarahnya. Kenapa kok iblis ada? Kenapa kok apa bedanya jin dan iblis gitu? Lama nanti. Berarti jin itu komunitasnya. Komunitas. Jin itu komunitas. Iblis itu jin. Iblis itu jin. Setan jin. Lebih ke sifatnya ya mungkin. Ya, sifat. Jadi dulu itu ketika Allah menyuruh kepada jin waktu bersujud, ketika menyuruh kepada iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam kan? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis, kecuali iblis. Siapa iblis ini? Nah, diceritakan oleh Allah di surah Al-Kahfi ayat yang ke-50. Sama kalimatnya juga, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Siapa iblis ini? Kana minal jin. Bagian dari jin. Jin yang mana? Fafasaqo an amri rabbih. Dia fasik terhadap perintah Tuhannya.
Dari gini, selama pengalaman Ustadz nih, dari sekian banyak kan sudah pengalaman, sudah lama nih di bagian ruqyah. Ustadz kalau boleh tahu berapa lama ada di bagian iya. ruqyah? Sudah kalau sekarang itu sekitar 4 tahun lebih lah. 4 tahun lebih. Iya, Berarti sudah ada banyak pengalaman Ya ya. sudah. Yang paling nggak bisa dilupain tuh ketika Dan gimana? itu dijadikan pembelajaran gitu buat Ustadz. Sebenarnya banyak yang saya tangani itu beda-beda ya. Tapi yang paling ngena ke saya itu masalah tentang buhul. Oh iya, banyak. Bahasa Maduranya koteka. Soalnya saya dulu ndak percaya dengan kayak gituan kan. Masa benda ditanam bisa menyakiti orang gitu kan. Ndak masuk akal kan. Bahkan sekarang itu kan dibongkar sama Marcel itu kan. Bahwasanya itu tipuan, trik gitu kan. Dulu saya pernah soalnya. Ustadz Faizar juga pernah. Ustadz Muhammad Faizar, Ustadz Junaidi pernah juga. Junaidi yang viral itu di Trans 7 itu kan. Caranya gimana? Banyak orang nanya, "Oh, kok Ustadz sampean bisa menemukan itu?" Bukan saya yang menemukan, tapi pasiennya. Caranya gimana? Ketika pasien itu kita ruqyah, ketika kita suruh jinnya keluar, nggak bisa keluar dia, nangis-nangis cuman. Nanti dia bangun sendiri, dia jalan tiba-tiba. Nggak sadar ini. Jalan, pergi ke pintu belakang, terus nunjuk ke bawah tangannya. Saya suruh sama orang sana, coba digali di tempat ini. Ternyata digali, ternyata ada kain kafan yang sudah layu, yang sudah ya Kucel gitu ya. Iya, agak kusut lah. Terus ternyata ada apa ya? Ya buntelan lah ya. Akhirnya diambil, terus dipecahkan, ternyata telur di dalam itu, telur busuk itu. Nah, kebetulan pasiennya ini memang penyakitnya perutnya mengembung di saat hari-hari tertentu. Apa hari Selasa sama Jumat gitu, yang ngembung itu. Nah, memang ternyata ada seperti itu. Itu masuk apa, sihir kah? Ya sihir, gitu sihir. Itu sihir. Memang ada. Dikirim berarti. Iya wallahu a'lam. Tapi kan di situ ndak ada yang gali katanya, tiba-tiba ya ada itu kan. Tiba-tiba ada. Dan saya ndak tahu juga, bukan saya yang ngambil, bukan saya yang nunjuk. Kalau ada orang yang menunjuk-nunjuk seperti itu, wah astagfirullah. Sudah, jangan percaya, trik gitu. Trik ya. Jadi sudahlah. Kenapa kok dia menunjukkan seperti itu? Terkadang jin yang ada di tubuhnya ini saya lama meruqyahnya ini. Jadi meskipun terkadang orang yang diruqyah itu tidak harus sembuh saat itu. Kenapa? Karena jinnya itu masih kuat terkadang. Jadi kita bacakan Quran terus. Kita mohon perlindungan pada Allah. Kita terus baca. Saya suruh kalau bisa dihatamkan Qurannya. Kalau tidak bisa minimal hatam Al-Baqarah saja. Karena di hadis Rasulullah bersabda bahwasanya tukang sihir itu tidak akan menang melawan Al-Baqarah gitu. Akhirnya disuruh baca seperti itu. Ya akhirnya beberapa hari kemudian saya ruqyah lagi, ya itu tidak kuat mungkin jinnya. Nyerah. Jadi dia menunjukkan di mana tempat dia diikat. Rumahnya lagi. Buhul itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya ukot namanya. Ukot itu sesuatu yang terikat. Jadi kenapa jin itu tidak bisa keluar? Karena dia diikat sama sihir, sama jin, sama tukang sihirnya itu. Jadi biar dia tidak kemana-mana. Makanya dia tunjukkan biar dia lepas gitu. Gitu. Jadi ya. Nah, selesai itu dihancurkan, ya alhamdulillah. Menghancurkannya apa, dibakar? Ya dibakar saja. Dibakar, tinggal dibacakan. Ya baca doa, minta perlindungan pada Allah saja. Kalau misalnya tidak hafal, ya Allah lindungi saya, ya sudah. Allah faham bahasa kita. Semua bahasa ya. Ya, juga ada yang sampai muntah darah ada. Terus ada yang muntah kuku. Oh, itu beneran? Iya, kukunya manusia. Muntah. Kukunya keluar dari mulutnya. Gejalanya apa? Kebetulan ya apa namanya? Gini, kebetulan itu istrinya kepala desa. Waktu itu hampir pemilihan kepala desa. Jadi tiba-tiba ya kebetulan dia kan perempuan. Jadi karena dia perempuan saya tidak bisa megang. Kalau laki-laki kan dipegang kan kepalanya. Kalau perempuan saya terbiasa tidak megang kecuali darurat.
Misalnya sudah kesurupan terlaluan ataupun tidak ada yang untuk nepuk lagi misalnya. Jadi saya kalau masih ada muhrimnya, ada bapaknya, jadi saya persilahkan untuk dia yang menepuk. Karena kita lebih menjaga pada aturan Allah. Masa kita mau minta pada Allah, tapi kita berbuat perkara yang tidak disukai oleh Allah gitu kan. Tapi kalau misalnya darurat tidak ada yang megang lagi, ya kita yang nepuk gitu. Jadi keluar muntah dia, muntah kuku waktu itu. Jin yang sudah mengganggu pada manusia itu setan namanya. Setan namanya. Makanya ketika kita meruqyah itu bukan a'udzubillahi minal jin, enggak. Oh iya. A'udzubillahi minasyaiton. Ya. Nah, ketika dia sudah mengganggu maka setan. Nah, Allah mengabarkan di Al-Qur'an, inna kaidasyaitoni kana dha'ifa. Sungguh tipu daya setan itu dha'ifa, lemah. Nah, sekilas saya terangkan tentang kehebatannya sastra dalam Al-Qur'an ya. Kalau bahasa Indonesianya, inna kaidasyaitoni kana dha'ifa, diterjemah sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Itu secara bahasa Indonesianya. Kalau secara sastranya begini, setiap sesuatu yang ada tanda inna, kalimat di Al-Qur'an ada inna itu menurut ilmu nahu tansibul ismah wa tarfa'ul khobar namanya. Tansibul ismah menasobkan pada isimnya, menancapkan kepada isimnya, wa tarfa'ul khobar merofakkan. Rofa itu maknanya mengangkat. Rofa itu di atas. Di atas. Jadi kalau kita bahasakan, kalau ada innah dalam kalimat, maka itu ingin menancapkan pada isimnya, wa tarfa'ul khobar, ingin mengangkat kabar yang akan diceritakan. Apa kabarnya ini? Kabarnya, khobarnya, kalau di ilmu nahwu itu adalah dha'ifa. Dha'ifa itu maknanya lemah. Kalau dalam bahasa Arab, kalau ada al-dha'if misalnya, pada ada al depannya, maka itu lemah, tidak mencakup umum. Namanya makrifat. Kalau dha'ifa, umum dia. Umum. Jadi kalau dha'ifa ini bukan hanya satu. Nakiroh kalau bahasa Arabnya. Jadi semua tipu daya setan itu lemah semuanya. Jadi kalau kita bahasakan secara secara sastranya, inna kaidasyaiton, sungguh saya serius ini menyampaikan. Ini bukan main-main. Kaidasyaiton, tipu daya setan itu. Tipu daya setan. Yakinkan, yakinkan tipu daya setan itu dha'ifa, lemah. Dhaifanya itu semua tipu dayanya itu lemah. Jadi kalau ada manusia kalah sama setan, itu bukan setannya yang kuat, berarti kita lebih lemah lagi. Manusianya lebih lemah. Lebih lemah lagi gitu kan. Nah, tipu daya yang hebat itu, yang paling hebat itu ternyata bukan setan, bukan jin. Allah menceritakan inna kaida kunna azim, bahwasanya tipu daya perempuan itu azim, sangat besar. Jadi sebenarnya tipu dayanya itu sangat besar. Makanya kami peruqyah itu, semua peruqyah yang syariah ya, yang syariah, tidak ada ceritanya takut sama setan, tidak ada. Kalau dulu Mas, saya sebelum tahu ruqyah syariah, saya tahunya ruqyah syirkiyah dulu. Bukan belajar ya, cuman tahu gitu, cerita orang itu. Harus wirid inilah biar ndak diserang kan. Harus tidak tidur lah gitu kan. Gitu dulu. Jadi kalau orang mau mengobati orang, harus tidak tidur, harus baca wirid ini, harus begini, harus tidak mengubah sila gitu kan. Ternyata ruqyah yang syariah itu kan misinya adalah sahihul ibadah wa salimul akidah. Benar ibadahnya dan selamat akidahnya. Misinya ruqyah syariah ini, motonya. Jadi benar ibadahnya dan selamat akidahnya, tidak tercampur dengan kesyirikan. Jadi kalau ya ruqyah syirkiyah ini ya santai saja. Cukup doa juga. Ya sudah, kita doa. Kita tahu kok setan itu lemah. Ya. Jadi kalau setan lemah ya ditambah lagi. Ini biar para
apa namanya, pemirsa juga tahu kan, bahwasanya kita jangan terlalu takut lah sama jin. Kenapa? Karena yang diangkat Allah menjadi khalifah pemimpin di bumi itu adalah kita, manusia. Dan nabi dan rasul, berapa ribu nabi dan rasul, 24.000 itu kalau tidak salah. Nabi, tidak ada di antara salah satunya itu tidak ada yang jin. Semuanya manusia. Jadi sudah jangan terlalu seru gitu. Jangan memperdalam juga lah ya. Ya jangan terlalu takut lah. Kalau memperdalam tentang siapa dia, nah itu baik. Kenapa? Karena dengan kita tahu siapa dia sebenarnya, kita tidak akan takut. Sebenarnya kan dari dulu kenapa kita takut sama jin, sama hantu, itu kan cerita kan. Iya. Ceritanya di Dongeng kan. Iya, Dongeng benar. kan. Di film-film juga. Iya kan, katanya gitu. Dalilnya katanya. Katanya di kamar mandi ada ini, makanya takut ke kamar mandi. Kalau orang Madura itu biasanya memang anaknya memang didoktrin dari sejak kecil. Jadi anaknya kalau bahasanya Marcel itu kan sugesti ya. Tersugesti gitu kan. Apa sugestinya? Gini. Orang tuanya senang misalnya nonton. Nah tiba-tiba orang tuanya capek untuk nonton. Buat alasan anaknya, ayo Mi mau nonton Mi gitu. Buat alasan, kamu tahu ndak di sana ada putih besar gitu. Akhirnya apa itu Mi? Apa Mi? Baung gitu. Dia takut nanti kan. Tersugesti lah. Ya padahal orang tuanya ndak pernah ketemu kan gitu kan. Tapi sebenarnya mindset yang salah ya. Ya mindset yang salah. Mending pakai alasan yang lain ya. Ya mending ndak usah alasan. Ya. Ya begini nak, jangan ke sana. Kenapa kau ndak ke sana? Umi sakit sekarang. Umi capek. Kalau Umi sakit nanti gimana? Kan kamu nanti pas kalau Umi mati ndak punya Umi nanti. Oh iya ya, gitu nanti gitu kan. Menjelaskan secara fakta. Iya. Ustadz mungkin bisa ada satu hal yang ingin disampaikan buat yang nonton tentang sebenarnya ruqyah itu gimana? Maksudnya Terus ruqyah yang benar itu seperti apa? Dan orang-orang taunya ruqyah itu nggak harus kerasukan atau apa gitu. Mungkin ada yang disampaikan lebih khusus nih, buat yang nonton. Iya. Ruqyah itu tidak harus ditakuti. Karena ruqyah itu adalah maknanya adalah doa memohon kesembuhan. Jadi ruqyah itu bukan terkhusus pada mengusir jin, tidak, tapi doa memohon kesembuhan. Doa itu maknanya, doa itu kan kalau dari bawah ke atas itu doa namanya. Kalau dari bawah ke atas itu doa namanya, minta. Kalau dari atas ke bawah, maksudnya dari Allah ke kita, itu perintah. Itu kan? Allah menyuruh, kamu sholat, kamu zakat, itu perintah. Kalau kita, ya Allah, berikan saya uang, ya Allah, saya tidak punya uang, ya Allah, tolong ya Allah, dan datangkan bos saya untuk mengantarkan uang. Kan bahasanya juga kan sama kan? Sama-sama nyuruh gitu kan. Tapi kalau kita ke atas itu minta. Jadi ruqyah itu adalah meminta mohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ruqyah itu bukan obat alternatif sebenarnya, tapi obat utama. Kenapa? Karena ruqyah itu kita minta sama Allah, dan yang tahu tubuh kita, yang menciptakan tubuh kita, yang menciptakan hati, jiwa kita, ruh kita semuanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruqyah itu tidak terkhusus pada gangguan jin, tidak. Karena ruqyah tadi itu memohon kesembuhan. Ustadz, apakah ruqyah itu boleh membaca doa biasa? Boleh. Boleh. Ya Allah sembuhkan dia, ya Allah. Ya Allah sembuhkan dia. Bahkan Rasulullah itu ketika ada orang yang kesurupan, ada anak kecil yang punya penyakit lah gitu, diganggu jin. Rasulullah itu cuman diantarkan ke Rasulullah sama orang tuanya itu, sama Rasulullah, ditepuk dadanya dengan mengatakan ukhruj ya Allah, keluar wahai musuh Allah, keluar jin dari tubuhnya itu. Jadi kayak kalau di riwayat itu kayak anak anjing. Jadi yang keluar dari anak kecil, dari mulutnya anak kecil itu kayak anak anjing kecil. Jadi Rasulullah ndak, alhamdulillah ya, ndak usah gitu. Ya cukup ukhruj ya Allah, keluar wahai musuh Allah. Jadi ruqyah itu kan mohon kesembuhan.
Jadi misalnya orang sakit liver, boleh ndak kita doakan? Ya boleh. Orang kena penyakit jantung, boleh ndak kita doakan? Boleh. Ustadz, kenapa kok harus diruqyah Ustadz? Ya sebenarnya ya kata saya tadi, orang itu ndak paham ruqyah itu apa. Sebenarnya ketika kita datang ke seseorang, doakan saya ya, semoga saya sehat. Ya Allah, semoga kau sembuhkan. Itu ruqyah namanya. Ya sudah, ruqyah itu. Nah, kenapa kok dikhususkan kepada istilahnya kalau sudah ruqyah itu harus bacakan Quran gitu kan? Kenapa kami membacakan Quran? Karena doa terbaik itu adalah Quran. Dan hebatnya Quran, gini kan, di tubuh manusia itu kan, ini sel, terdiri dari sel kan, terdiri dari pori-pori, dari aliran darah semuanya kan. Nah, ketika ada satu yang tidak normal, kita bacakan Quran. Air pernah diteliti di Jepang oleh profesor di Jepang itu kan. Molekulnya tuh ya. Iya, namanya saya lupa. Ketika air yang ini dibacakan ayat Quran, yang ini dibacakan nyanyian dan mantra, yang ini molekulnya bercahaya. Lebih indah. Ya, indah bercahaya. Sedangkan yang ini keruh airnya. Pertanyaan saya, air ini makhluknya Allah tapi makhluk mati dia. Ya kan? Air saja connect dengan Quran. Apalagi jantung kita yang berdetak. Sel-sel tubuh juga. Ya, apalagi ini aliran darah, saraf semuanya. Jadi ketika kita bacakan Quran dengan mohon kepada Allah dan seakan-akan bahasanya gitu. Ayolah normal kamu. Kamu diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Saat ini tubuhnya ini karena kamu sakit, karena kamu tidak normal, kamu sekarang tidak bisa ibadah. Orang ini tidak normal ibadah. Gitu kan? Jadi kita diciptakan oleh Allah. Kenapa ada jarinya? Kenapa diciptakan oleh Allah semuanya? Tujuannya satu kan? Ibadah. Makanya kami ketika meruqyah itu, sebelum kami ruqyah, kami bilang ke orangnya, ke pasiennya, saya ingin meruqyah sampean tapi dengan satu syarat. Apa Ustadz? Kalau Allah takdirkan sampean sembuh, lakukan taubatan nasuha dan bertambah berbuat kebaikan. Terutama jaga sholat, kalau bisa berjamaah gitu. Iya Ustadz, iya Ustadz. Ya alhamdulillah itu sudah. Karena ketika dosanya seseorang itu menipis, bahkan sudah tidak ada karena taubatan nasuha, Bentengnya semakin kuat. ya sudah Allah turunkan rahmat itu. Nah gitu. Jadi tidak usah takut dengan ruqyah, bahkan sering-seringlah kita ruqyah. Ruqyah mandiri juga bisa ya. Ruqyah mandiri Yang penting juga niat. bisa, yang penting niat. Niat yang kata Ustadz tadi tuh, yang lebih niat dari hati. Iya, niat dari hati. Tapi gini Ustadz, mau tanya. Sekarang kan logikanya gini, Al-Quran kan bisa menyembuhkan segala penyakit ya kan. Nah, terus fungsinya ada obat buat apa Ustadz? Maksudnya obat itu baiknya digunakan kapan gitu? Nah. Kita mau ruqyah dulu atau obat dulu gitu? Ya. Baiknya kita doa dulu. Ya kan? Iya benar. Karena di Al-Quran itu, di Al-Fatihah, kalimatnya iyyaka na'budu. Kepadamu kami menyembah ya Allah, dan kepadamu kami memohon. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami mohon perlindungan, meminta. Jadi menyembah dulu kita pada Allah. Doa itu menyembah, minta sama Allah, memohon. Nah habis itu kita usaha. Nah sebenarnya penting juga dalam obat itu, soalnya banyak sekarang kan obat kan gitu kan, banyak obat gitu kan. Makanya bahasanya obat itu dawa namanya. Dawa itu obat. Sedangkan dawa itu pasti belum tentu sembuh. Karena ada dua kemungkinan. Mungkin sembuh, mungkin tidak. Dawa namanya. Kalau syifa itu bukan obat, tapi penyembuh. Pasti sembuh berarti ya? Bahasanya pasti sembuh. Gitu kan? Jadi Quran itu adalah syifa. Saya dulu lama berpikir itu, masa orang dibacakan Quran itu bisa sembuh kan gitu kan? Iya benar. Masa dibacakan Quran itu bisa sembuh? Ternyata ya tadi, ketika organ tubuh mendengarkan Quran, maka bisa sel ini. Coba begini misalnya, ada orang sakit, kasih tahu ke dia, Mas, kemarin tetangga saya meninggal Mas.
penyakitnya sama kayak sampean. Aduh, pikiran. Gitu kan? Aduh loh, mau mati tuh. Bahkan mungkin separuh nafasnya sudah hilang nih. Gitu kan? Datang lagi. Astagfirullahaladzim. Sudah merah ini matanya gitu kan ya. Kenapa? Kabar buruk yang disampaikan kan? Nah, hasilnya berubah enggak? Berubah. Berubah kan? Iya. Mau dicek di dokter, detak jantungnya akan berubah. Padahal dia enggak pakai racun kan? Kenapa? Ucapan. Oh. Oke. Sekarang Quran. Kabar gembira Quran itu. Bacakan Ar-Rahman. Ar-Rahman. Mukjizatnya Al-Quran, meskipun orang tidak paham maknanya, Ar-Rahman dengan An-Nazi'at itu beda. Kalau Ar-Rahman lembut kayaknya. Ar-Rahman gitu kan. Allamal Quran. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Allah menceritakan itu di situ. Sifat Allah yang Ar-Rahman, yang mengajarkan. Terus di ayat itu, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Manusia itu diciptakan dari tanah yang seperti tembikar, kata Allah. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan Allah ciptakan jin itu dari gulapan api. Jadi kita itu bukan diciptakan dari berlian. Maka di ayat itu Allah kabarkan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat saya yang mana lagi yang kamu dustakan? Seandainya saya tidak terjemah ya. Coba ketika saya membaca, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Intonasinya beda kan? Kabarnya itu beda dengan An-Nazi'at. Wan-nazi'ati warqa wan-nashitati nashta. Az-zalzalah misalnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Keras itu. Apa maknanya? Ketika bumi nanti digoncangkan oleh Allah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Isi bumi akan keluar semuanya. Oh, ngeri itu kan? Dari segi bacaannya sudah ngeri gitu. Nggak usah diterjemah tadi. Intonasi terus berbuat kaget kita kan. Jadi kalau ada orang sakit, kita bacakan Quran. Coba ada orang sakit gini. Ya Allah, alhamdulillah sudah ada agak kemerahan mukanya. Kemarin saudara saya, ya Allah sembuh. Gitu. Oh iya ya itu. Makin sehat enggak? Makin sehat. Kata-kata manusia saja bisa membuat dia lebih sehat. betul. Apalagi firman Allah dat yang menciptakan kita. Berarti bisa disimpulkan ucapan itu kan bisa mempengaruhi. Secara psikologis juga ucapan yang positif itu kan membuat orang akan lebih positif. Apalagi Al-Quran yang memang pada basicnya itu sebagai penyembuh, diucapkan, dibacakan kepada seseorang, kepada manusia gitu, kepada tubuh kita, itu biasanya berarti akan menimbulkan energi positif juga ya, kayak gitu. Bukan akan, ya pasti. Pasti, ya. Oke. Berarti secara ilmu psikologis masuk, nyambung, dan secara ilmu keagamaan juga masuk. Iya, nyambung juga berarti itu. Oke. Tapi gini Ustadz, ketika ada orang sakit, dia itu sudah diruqyah, iya. Kadang orang kan kurang pengen hasilnya tuh yang cepat kayak gitu. Terus secara medis pun juga sudah, tapi hasilnya tetap gitu. Nah itu tuh sebenarnya yang salah di mananya sih Ustadz? Nah sebenarnya banyak itu saya mengalami itu. Ada orang yang sakitnya 3 tahun, 5 tahun, ruqyah ke saya datang 1 kali, terus nggak datang lagi. Terus bilangnya kok nggak sembuh katanya. Saya bilang, Pak, Bu, kalau sampean sakit 1 tahun lah, anggap jangan 5 tahun, 1 tahun yang 1 tahun. 1 tahun sakit, ndak sembuh-sembuh. Datang ke saya 1 hari sembuh langsung. Ditutup rumah sakit semuanya. Iya kan? Bener. Di rumah sakit itu gimana? Nginap. Gitu kan? Iya bener. Saya datang ke rumah sakit itu, kebetulan kemarin putranya Kiai itu sakit. Kiai di Kili itu sakit. Jadi saya ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit itu bukan 24 jam diperiksa terus, enggak. Iya, Ya ada kan? waktunya juga. Diperiksa, dikasih obat gitu kan. Tidak disuntik semua. Terus ini enggak dirawat dulu.
Cuman disuruh istirahat gitu kan. Coba bedanya di rumah sakit sama di rumah apa? Ya disuruh minum obat gitu kan, diperiksa sama dokternya, nit gitu kan. Oke. Nah, dan alhamdulillah ini bukan sombong. Semoga Allah juga jaga kita semua, semoga Allah sehatkan. Saya itu sebenarnya anti sama apa namanya ya, sama rumah sakit. Bahkan saya mohon ya Allah jangan sampai saya masuk rumah sakit gitu. Kenapa? Karena kalau sudah masuk rumah sakit, mindset saya itu mesti makin down. Gimana? Tidur saya kan. Datang ambulan, jemput jenazah. Gitu kan ya kan? Mindset. Terus datang lagi, kenapa? Mau diamputasi gitu. Oh ya Allah, gitu kan. Jadi saya tuh, nah makanya saya pelajari Rasulullah itu. Kenapa? Dokter itu sehebat-hebatnya dokter, ternyata sakitnya juga ratusan kali. Ya kan? Bahkan saya ada teman dokter itu, ternyata kalau dia sakit tidak langsung minum obat. Ya kan? Dia masih butuh kekebalan tubuh, herbal gitu kan. Nah kenapa? Karena memang ada efek sampingnya obat kimia. Kita tahu semua kan, kalau obat kimia itu tahu semua. Jadi kalau dokter ini sakit juga gitu kan. Dan sakitnya itu beberapa kali juga gitu. Sedangkan Rasulullah itu kan kalau kita tahu yang viral itu sakitnya baginda Rasul kan 3 kali. Pertama diantaranya karena disihir kan. Disihir oleh Labid ibn al-A'sam namanya. Yang menyihir Rasulullah itu Labid ibn al-A'sam. Nah perlu diketahui Rasulullah itu terkena sihir 1 kali. Jadi kalau ada kiai, ada ustadz disihir beberapa kali, ini tidak ikut Rasulullah ini. Nah, sebenarnya yang benar itu orang Islam tidak boleh terkena sihir. Ini yang benar sebenarnya. Kenapa? Karena Rasulullah terkena sihir itu dulu Al-Falaq sama An-Nas, surah Al-Falaq sama An-Nas belum turun. Oke. Jadi sebelum turun terkena sihir. Setelah Al-Falaq sama An-Nas turun, tidak terkena sihir lagi. Gitu. Dan sihir itu ditangkalnya dengan Al-Quran aja ya sebenarnya. Iya sebenarnya cukup dengan, ya menurut saya ya cukuplah dengan Al-Quran. Karena doa terbaik adalah Al-Quran. Ya mungkin ada yang berpendapat dengan doa-doa yang lain. Yang penting itu tidak menyelisihi syariat, ya boleh-boleh saja. Tapi menurut saya ya mana ada doa terbaik Quran kan gitu kan. Ya sudah Quran saja. Al-Falaq sama An-Nas. Jadi dulu Rasulullah terkena sihir itu gara-gara penyebabnya banyak kan yang berpendapat intinya surah Al-Falaq sama An-Nas belum turun. Dan tidak ada sahabat Nabi, tidak ada ceritanya sahabat Sayyidina Umar terkena sihir, Utsman bin Affan terkena sihir, tidak ada kan ceritanya kan. Abdurrahman bin Auf tidak ada. Said bin Sabit tidak ada. Jadi kenapa? Karena sudah belajar dari Rasulullah. Makanya kalau kita ingin selamat dari sihir, sebelum tidur misalnya kita baca Al-Falaq sama An-Nas. Misalnya selesai sholat, minta perlindungan pada Allah gitu kan. Insya Allah terselamatkan. Yang kedua, Rasulullah itu terkena penyakit diracun. Jadi penyakit itu diracun oleh orang Yahudi. Jadi ditanya Rasulullah itu suka makanan apa? Ternyata Rasulullah itu sukanya makan daging kambing kaki depan. Kaki depannya. Kan tidak mungkin saya bilang tangan kan, kalau kambing kan pasti kaki. Diambil, jadi di situ sama orang Yahudi itu dikasih racun. Nah, dimakan sama Rasulullah sama sahabat, itu banyak sahabat yang meninggal dunia. Nah, Rasulullah itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasulullah itu dibekam. Oh, dibekam. Bekam. Ya. Dibekam. Nah, di antara titik bekam, nah di sini misalnya titik racun. Jadi diambil, darahnya diambil. Jadi Rasulullah itu diambil darahnya, terus ya selesai itu alhamdulillah Rasulullah itu sembuh. Alhamdulillah Rasulullah sembuh. Nah, sedangkan sahabat yang tidak sempat dibekam itu diriwayatkan meninggal dunia karena racun yang sangat hebat pada waktu itu. Nah, sedangkan yang ketiga Rasulullah itu sakitnya sebelum wafat. Jadi 3 yang viral ini ya. Jadi makanya Rasulullah itu bersabda, "Asy-syifa'u fi thalathatin."
kesembuhan, syifa di sini ya, bukan dawa, syifa. Asy-syifa'u fi salasatin. Kesembuhan itu terletak pada 3 hal. 3 perkara. Pertama, bisyurbatin nasal, dengan minum madu. Dengan minum madu. Saya dulu lama berpikir, masa madu bisa menyembuhkan orang stroke gitu kan? Masa orang ginjal madu, orang pusing madu gitu kan? Masa semuanya madu? Di dokter saja macam-macam kan? Macam-macam Kalau obat. amoxilin untuk apa? Kalau panas paracetamol gitu kan? Kalau lambung apa gitu. Jadi macam-macam. Kok masa Islam cuma merekomendasikan madu gitu kan? Nah, saya itu kalau ndak ketemu sama secara ilmiahnya, saya kurang begitu puas. Kalau yakin, saya yakin. Kenapa? Kenapa yakin? Karena hadis kan. Rasulullah tidak pernah bohong. Rasulullah dilahirkan sampai beliau jadi nabi dan rasul semuanya. Bahkan orang kafir menyatakan Rasulullah ini al-amin, maha jujur, sangat jujur, tidak pernah bohong. Ini saya percaya. Cuman saya teliti itu. Kenapa kok madu? Nah, ternyata Al-Quran itu, madu itu yang rekomendasikan itu Al-Quran, Allah. Wa auha ilan nahli. Sebelum masuk ke madu itu, Allah menceritakan wa auha ilan nahli anittakhidhi minal jibal buyuta. Saya wahyukan. Jadi diwahyukan dulu kepada lebah, kata Allah, untuk membuat rumah, membuat sarang di pohon-pohon, di batu, di gunung, dan di tempat yang dibuat oleh manusia. Jadi yang tempat manusia itu membuat sarang lebah itu apa namanya? Tempatnya lebah. Itu yang menempati di situ. Sebenarnya dulu memang diperintah oleh Allah lebah untuk menempati itu. Nah, selesai jadi tempat itu, maka Allah berfirman, fakuli minas samarot. Maka makanlah samarot di situ buah. Bukan bunga ternyata. Fakuli minas samarot, makanlah dari buah-buahan. Ternyata dari segi herbal, yang dinamakan dengan herbal itu kan pasti diambil dari rimpang dan buah kan? Ya kan? Betul kan? Betul. Coba antum bandingkan saja. Di dokter tanyakan, lebih baik mana herbal dengan kimia? Jawabannya Herbal. pasti herbal. Ternyata Allah menyuruh lebah itu untuk memakan dari minas samarot. Saya dulu masa ada lebah makan apel gitu kan dulu kan. Ternyata Masya Allah istimewanya. Nah, lebah ternyata yang memakan itu bukan yang sudah jadi buah. Karena kalau yang sudah jadi buah sudah dimakan burung kan. Ternyata yang dimakan oleh lebah adalah saripati pertamanya. Ya kan? Yang dimakan oleh lebah yang disedot awalnya di tengah atau di samping? Di tengahnya. Di tengah kan? Di belakang itu ternyata ada calon buah yang akan tumbuh nanti, yang akan keluar kan? Ternyata perawannya sudah dimakan lebah duluan sebelum hewan-hewan yang lain makan. Jadi yang dimakan adalah saripati pertama. Makanya kandungan nutrisinya Ya, bagus. nutrisinya terbaik. Itu kan? Jadi dimakan oleh lebah itu. Nah, ini secara anu kan. Dan hebatnya lagi, lebah itu tidak hanya memakan satu buah. Iya kan? Iya. Kan minas samarot. Banyak kan, yang penting ada bunga di situ, lebah kan makan. Dan saripatinya yang diambil. Gitu kan? Diambil. Jadi yang baiknya, apalagi masih diproses di perutnya. Di perut lebah. Maka di ayat itu Allah berfirman, yakhruju min butuniha, akan keluar dari perutnya itu syarabun minuman mukhtalifun alwanuhu, yang warnanya nanti akan berbeda. Memang firman Allah berbeda. Memang kan benar kita ketahui kan ada madu hitam, kuning, coklat gitu kan macam-macam kan. Fihi, dalam madu itu, dalam minuman itu, syifaun linnas. Syifaun linnas, penyembuh bagi manusia. Nah, ini bedanya Quran dengan madu. Kalau Quran itu wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Kalau madu, syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaun
linnas. Kalau ini lil mukminin, orang yang beriman. Makanya orang yang berobat dengan ruqyah, kalau dia menyepelekan, apa ini tidak akan ada reaksi ini, tidak masuk kan pengaruh Qur'annya kan? Ya kan? Ada orang yang punya jinnya, apa ini tidak akan ada reaksi ini, sepele-sepele dia tidak khusyuk, dia melakukan kedoliman, ya kan? Makanya di ayat itu wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara, dan tidak akan menambah kepada orang yang dolim itu kecuali kerugian. Di ayat Al-Qur'an. Jadi orang yang melakukan pengobatan dengan Al-Qur'an, kalau dia melakukan kedoliman, maka dia akan rugi. Seakan-akan Qur'annya ini tidak akan maksimal nanti menyembuhkan. Nah, kedoliman itu ada 3 macam. Pertama, dolim itu syirik. Karena seperti Sulaiman dulu, bukan Sulaiman, Luqman itu memesankan pada anaknya, menasihati, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Ya wahai anakku, jangan pernah syirik pada Allah, karena syirik itu adalah kedoliman yang besar. Ada dolim pada orang lain, ada dolim pada diri sendiri kan, 3 dolim itu. Jadi kalau kita dolim melakukan kesyirikan, Al-Quran ini tidak akan mampu maksimal untuk menyembuhkan. Sedangkan madu, linnas, annas itu maknanya manusia. Jadi madu ini adalah obat penyembuh bagi seluruh manusia. Jadi mau dia tidak percaya, mau percaya tidak percaya, tetap madu akan menutrisi tubuhnya. Tetap bekerja berarti. Ya. Nah, dari segi itu makanya saya tadi subhanallah Al-Qur'an kan. Subhanallah Rasulullah bersabda madu kan, di madu itu kan. Ternyata madu ada kandungan itu, ada enzim terbaik madu itu. Nah, yang kedua bekam. Dulu masa dikeluarkan darah sia-sia, dulu saya takut bekam. Serius, saya takut bekam. Tapi sekarang, kenapa kok takut? Saya takut sakit kan, dilukai kan. Sekarang saya malah jadi pembekam. Nah, bahkan saya itu pelajari bagaimana membekam yang tidak sakit. Subhanallah, iya. Bahkan subhanallah, pasien-pasien saya itu bilang, Ustadz, kok tidak sakit ya Ustadz? Biasanya saya bekam ke sana sakit Ustadz. Bahkan kadang sisa bekamnya itu ketika ditepuk itu sakit kan? Ketika kena gini sakit kan? Kalau bekam saya, alhamdulillah tidak sakit. Saya pelajari itu bagaimana biar tidak sakit, titiknya yang mana yang benar, biar nanti daging itu ketika diambil, ketika sudah ditusuk, dilepaskan, biar daging kembali lagi, biar tidak bengkak gitu kan. Karena kalau salah titiknya bisa bengkak itu. Oh iya iya. Separah lagi. Banyak kan yang itu salah kan, salah-salah itu kan. Jadi saya pelajari kenapa? Karena Rasulullah itu, sabda Rasulullah ini. Nah, ternyata dalam bekam itu ketika mengeluarkan darah itu ada cairan yang ikut keluar juga. Nama cairannya, kalau dari segi bahasa medis ya, nama cairannya interstitial GPS namanya. Nah, cairan ini adalah cairan substansi munculnya penyakit. Jadi ini yang nanti membuat kental darah, yang nanti membuat bisa menjadi lemak. Jadi di selaput-selaput saraf itu misalnya nanti bisa kolesterol dan lain sebagainya. Bahkan sekarang kencing manis, diabetes itu kan, diabetes kan. Yang masalah apanya? Darah kan. Kita disuntik lewat darah. Jadi kalau darahnya sudah normal, maka di hadis Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang berbekam di tanggal 17, 19, 21, maka dia akan sembuh. Bahkan kalau tidak salah di hadisnya itu akan sembuh dari semua penyakit. Nah, saya lama kok bisa menjamin seperti ini gitu kan. Saya dulunya mikir, kan darahnya diambil nanti kurang gitu kan. Nah, ternyata Islam itu luar biasa. Justru kita harus rusak sel itu. Dulu saya sempat ini kan semakin semakin kita detailkan gitu. Dulu ketika masalah hukum rojam berzina, kalau berzina kan hukumannya dalam Islam fajlidu mi'ata jaldah. Pukul dia, pukul dengan keras.
pakai rotan gitu. Mi'ata jaldah, dengan 100 pukulan. Jadi kalau ada orang yang berzina, hukumannya dipukul. Kalau bukan zina muhson ya, misalnya sama-sama tidak punya suami istri, dipukul 100 kali. Kok Islam keras ya? Gitu saya dulu. Ternyata, kenapa kok harus dipukul? Ternyata tulang belakang, sumsum tulang belakang ini, di belakang ini adalah pusat semua saraf juga diantaranya. Dan di sini, ketika kita sudah terkena virus, namanya HIV itu kan, AIDS, maka dia akan menyerang kekebalan tubuh semuanya. Dia akan menguasai, dilumpuhkan seluruhnya. Maka kalau penyakit AIDS biasanya tidak ada obatnya katanya, gitu kan? Iya benar. Sebenarnya obatnya gampang. Apa? Pukul dia. Biar rusak sarafnya dia. Sel yang sudah tidak dibutuhkan, yang sudah rusak ini, yang sudah dimakan virus, biar sekalian keluar sama virusnya dia. Nah, hebatnya manusia itu karena Allah yang menciptakan kan. Nah, ketika keluar kita, darah itu keluar, maka akan diganti lagi nanti oleh jantung, dipompa lagi, diberi yang bersih di sini. Kenapa kalau tidak dikeluarkan ini? Nanti ini kan jantung ini kan mompa itu kan. Nanti darah itu kan mengalir terus gitu kan, gantian gitu kan. Diganti yang di sini ke atas lagi dicuci gitu kan, diganti gitu. Nanti kalau yang di sini ini ada virusnya, tidak dikeluarkan, nanti virusnya dipompa masuk ke jantung nanti virusnya gitu kan. Makanya Islam Masya Allah. Jadi ketika dipukul itu sebenarnya biar keluar. Nah, ketika dibekam, kenapa kok harus dibekam? Kita kan tidak tahu makanannya apa kan. Dan hebatnya dulu Rasulullah ketika dibekam penyebabnya adalah racun. Ya kan? Sekarang orang sakit itu kebanyakan racun. Harus dibekam, Ya, dikeluarkan. racunnya dari apa? Makanan semua racun kan. Hebat. Makanya contoh terbaik itu Rasulullah. Semua yang dilakukan beliau. Dan alhamdulillah saya praktekkan itu. Saya mungkin sakit cuman cuman masuk angin gitu. Ya gitu-gitu cuman. Ya alhamdulillah. Kalau dulu saya sering pijat. Dan serius ini kalau sudah sakit lama gitu. Nah, sekarang alhamdulillah bekam. Karena kan darah normal terus kan. Diganti terus. Baru terus. Ya, dan juga sisa-sisa makanan yang ada pengawet, ada apa itu kan dibersihkan juga gitu. Berarti emang kalau dengan obat itu jalan dua ya. Secara terapi Al-Quran juga jalan, secara medis kayak madu dan lain-lain herbal lah ya, itu juga jalan ya Ustaz? Ya kalau bisa sebenarnya kalau bisa kita ikut Rasulullah dulu. Bahkan saya pernah baca buku, namanya bukunya itu Resep Sehat ala Rasulullah. Jurus Sehat ala Rasulullah. Oh iya. Itu karangannya Dr. Zidul Akbar. Beliau menceritakan, mengutip dari dokter, profesor juga yang mengatakan ini. Kalau tidak salah dokter dari Amerika mengatakan bahwasanya seandainya seluruh obat kimia itu dikumpulkan di seluruh dunia dan ditenggelamkan ke laut, maka itu lebih baik bagi manusia. Tapi itu musibah pada bangsa ikan. Gitu kan? Benar. Iya. Nah, sebenarnya kalau kimia kan kita dipeta oleh dokter kan. Kita dipeta oleh dokter. Maksudnya dipeta gimana Ustaz? Penyakitnya kepala lah, obatnya lain. Jantung lain kan. Beda-beda. Makanya orang kalau berobat dengan obat penyakit kepala kena jantungnya. Sebaliknya, kita konsumsi ketika konsumsi jantung kena lambung. Gitu kan? Jadi kita dipeta. Sedangkan madu itu adalah nutrisi bagi kita. Nutrisi. Makanya setelah saya mengenal pengobatan sunnah ya, ternyata Rasulullah subhanallah sudah mencontohkan semuanya. Dan di hadis Rasulullah bersabda, kan tadi kan kesembuhan terdapat di 3 hal kata Rasulullah kan. Yang pertama adalah kai, yang ketiga adalah kai. Kai itu adalah besi dipanaskan, diletakkan ke yang sakit. Tapi Rasulullah tidak suka pengobatan ini karena menyakiti. Cuman 2 ini, bekam sama madu. Alaikum bisyifa'ini kata Rasulullah. Di hadis lain, alaikum bisyifa'ini.
Berobatlah kalian dengan dua pengobatan, dengan dua kesembuhan. Sekali lagi bukan dawa ya, bukan dengan dua obat, tapi dengan dua kesembuhan. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran. Yang kedua adalah madu. Bahkan madu ini dari saking harus sembuhnya. Dulu ada sahabat datang Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya saudara ya Rasulullah, dia sakit perut, beri dia madu. Datang lagi, ya Rasulullah makin parah ya Rasulullah, beri madu tambah lagi. Keesokan harinya datang lagi, ya Rasulullah makin parah ya Rasulullah gitu ya. Beri dia madu, karena yang bohong, yang pendusta itu perut saudaramu. Ini Rasulullah loh yang bilang. Karena yang berdusta, yang bohong, itu perut saudaramu. Itu sebenarnya waktunya sembuh. Dia bohong, dia tidak mau sembuh dia. Kenapa? Karena madu yang menyuruh untuk dijadikan kesembuhan, obat, itu Allah. Bukan dokter ini. Makanya kalau orang berobat pada madu dengan hadis ini, jadi seakan-akan kalau ada orang yang tidak sembuh dengan madu, tambah lagi dosisnya. Tidak sembuh lagi, tambah lagi. Sekali lagi, ini yang mengatakan bukan saya, tapi kita ngambil dari Rasulullah. Yang bohong itu penyakitnya. Masuk akal enggak? Madu sama perut. Tidak masuk akal kan? Kalau sedikit akal. Masuk akal enggak jantung sama madu? Masuk akal enggak jantung ginjal sama madu? Nah, karena dari segi hadis, ternyata saya kutip dulu sebentar dari madu ini. Hebatnya juga saya teliti, ternyata madu itu ada enzim. Enzim terbaik madu itu. Nah, ketika manusia itu lambungnya bermasalah, ketika dikasih enzim, insya Allah sembuh. Jadi memang di madu itu banyak kandungan nutrisi yang memang baik untuk tubuh kita ya. Ya, tapi perlu digarisbawahi nih, Rasulullah yang sampai anggaplah marah gitu kan. Sebenarnya tidak pantas beliau dibilang marah. Anggaplah sampai menekan gitu. Madu gitu. Kalau menurut saya madunya itu yang asli. Gitu kan. Karena sekarang itu madunya yang KW. Karena yang bisa menjamin itu bisa ada manfaatnya, dijamin manfaatnya yang asli. Yang asli. HP yang mereknya sudah Samsung misalnya dan lain sebagainya yang memang asli gitu kan. Tapi kalau cuman HP-nya bajakan tapi dikasih tulisan Samsung gitu kan beda. Makanya bagi teman-teman juga kalau misalnya ingin berobat, misalnya dengan madu misalnya, konsumsilah madu yang memang benar-benar orangnya amanah. Ya. Orang-orang amanah. Makanya ini bukan pemasaran ini sebenarnya. Tapi kalau misalnya ingin kami itu menyediakan madu yang insya Allah sudah kami teliti gitu kan keasliannya, dan kami sudah satukan madu itu dengan pengobatan yang direkomendasikan oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran dan madu. Jadi kami bacakan Al-Quran itu supaya molekul dalam madu itu berubah semakin kuat, dahsyat gitu. Ini kita banyak ilmu banget, bermanfaat banget Ustadz. Jadi kita bisa tahu dari awal syifa itu seperti apa, dari memang orang-orang yang masih takut dengan ruqyah tuh harus gimana, ini sudah dijelaskan. Isinya daging semua nih dari tadi ya. Dan buat sobat Artif yang nonton, kalau nggak nonton sampai dari awal sampai akhir ini rugi. Dan buat sobat Artif yang nonton sampai detik ini juga semoga bisa tahu dan manfaat dari ini semua ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Terima kasih Ustadz Fawaid sudah berbagi pengalamannya dan ilmu yang bermanfaat juga buat sobat Artif yang nonton. Semoga berkah dan bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, dan terima kasih juga buat sobat Artif yang nonton, dan see you in the next video. Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.